Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, puji Tuhan kita bersyukur kembali bisa bertatap muka, bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun ibadah yang kita laksanakan dari jarak jauh melalui dunia internet, dunia sosial media. Tapi saya yakin dan percaya lewat cara apapun Tuhan tetap bisa bekerja di sana. Walaupun kita semua ada di rumah masing-masing, saya juga percaya Tuhan kita tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia Allah yang maha hadir dan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ya, hari ini kita akan melaksanakan ibadah yang sangat khusus, yaitu ibadah Jumat Agung. Di tengah-tengah Jumat Agung ini kembali kita masih belum bisa melewati wabah virus corona. Ya, Indonesia bahkan dunia masih terus menghadapinya. Tapi saya yakin dan percaya lewat ibadah Jumat Agung ini kiranya kita diberikan kekuatan, kiranya kita diberikan pertolongan oleh Tuhan untuk tetap bisa tabah, sabar dan mampu melewatinya. Dan mari kita belajar dari teladan Yesus Kristus saat di hari di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani, hari di saat Yesus diadili. Ada satu teladan yang kita teladani, bahwa Yesus berkata, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, namun kehendak Tuhanlah yang jadi. Itu teladan yang luar biasa yang perlu kita pelajari, bahwa kita memang menginginkan virus corona segera berlalu. Tidak ada satupun yang menginginkan virus corona tetap berjalan, bukan? Tapi mari kita belajar, Tuhan kalau memang boleh lalukanlah virus ini, namun di atas semuanya jadilah kehendak-Mu yang terjadi. Karena kita percaya kehendak Tuhan itu pasti jauh lebih besar. Amin. Nah, inilah yang membuat hidup kita jadi agung, saudara. Oke, mari kita bersama-sama tetap bersyukur dan bersuka cita, tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa menyembah Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Oleh karenanya, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, karena Yesus Kristus yang telah selalu ada untuk menolong kita. Yuk bertepuk tangan sama-sama. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Lagi katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 syalalala. Lagi katakan, wow, oh, 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 syalalala. Sekali lagi katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku.
oh. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la. Sekali lagi. Oh, oh, oh. Sha-la-la-la-la. Mahkota kehidupanku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kiri kita siapkan hati kita, segenap hidup kita, untuk kita bersama-sama merendahkan diri kita dan membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur masih bisa memuji Engkau, masih bisa berdiri memuji memuliakan Engkau. Kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Kami masih bisa ada sampai hari ini. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami rindu Bapa untuk terus menghormati anugerah-Mu, menghormati kemurahan-Mu yang jauh lebih banyak kami terima, yang jauh lebih besar kami terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami di tengah-tengah situasi apapun yang terjadi, kami tetap menghormati Tuhan. Kami tetap menyembah Tuhan. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Yesus Engkau sudah berikan yang terbaik. Yesus sudah berikan segalanya bagi kami. Lewat karya salib-Mu, lewat kematian-Mu. Itu bukti bahwa Tuhan memberikan segalanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Karena salib-Mu yang membuat kami tetap hidup hari ini. Karena salib-Mu yang membuat kami tetap kuat hari ini. Haleluya. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus.
Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita naikkan pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu mampu Tuhan
menolong kami, menopang kami, menguatkan kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah nama-Mu Yesus. Oh, inilah kami Tuhan, datang mencari wajah-Mu, datang membutuhkan-Mu, datang memohon padamu. Nyatakan kuasa salib-Mu, nyatakan kuasa salib-Mu atas setiap keluarga kami Tuhan, atas setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Kiranya kuasa salib-Mu bekerja melawan setiap umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami butuh kekuatan salib-Mu Tuhan, kami butuh kuasa salib-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami, siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kuasa kebenaran firman, supaya kami makin mengerti dan memahami bagaimana kami memperlakukan salib-Mu dengan cara yang terhormat. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Sangat senang hati saya dapat menjumpai saudara. Walaupun kita tidak bisa berkumpul secara fisik, namun kita masih tetap berhubungan dan beribadah secara online. Untuk peringatan Jumat Agung kali ini agak sedikit berbeda saudaraku. Seluruh dunia saat ini memperingati hari Jumat Agung. Tidak berkurang semangat umat Tuhan di gereja kita, gereja-gereja lain dan seluruh dunia untuk memperingatkan kematian Kristus sebagai penebus dosa kita. Begitupun dengan kita. Kali ini saya mengambil tema firman Tuhan yang sedikit berbeda. Saya ingin membawa pengharapan kepada saudara melalui gerejanya. Pengharapan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong kita. Sebab itu saya memberikan judul firman Tuhan, Tuhan Yesus satu-satunya pengharapanku. Saya memulai dengan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai 13. Untuk mengingatkan dalam kitab Raja-Raja ini, sesungguhnya Yesus itu hadir di mana? Tuhan tidak hadir selalu atau melulu dalam hal-hal yang besar, dalam hal-hal yang dahsyat. Kadangkala Tuhan hadir dalam hal-hal yang lemah lembut dan sunyi. Kalau saat ini gereja Tuhan dalam kesunyian dan saudara dalam kesendirian, karena engkau harus berada dalam rumah akibat peraturan pemerintah, karantina dalam rumah demi kebaikan kita, maka kita tidak perlu berkecil hati karena Tuhan hadir juga di situ. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai yang ke-13, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan ini saudaraku, saya bacakan buat saudara. Lalu firman-Nya datang kepada Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar datang dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Mendahului Tuhan datang, tapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Dan sesudah itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu juga. Kemudian datanglah sesudah itu api, namun Tuhan juga tidak ada dalam api itu. Kemudian datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarkan, ia menjulubuki mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar berdiri di depan pintu goa itu tempat dia bersembunyi. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan bertanya kepada Elia dengan suaranya, dia berkata, apa kerjamu di sini Elia? Yaitu saat angin sepoi-sepoi datang. Maka kita menyimpulkan bahwa
Seringkali orang menganggap Tuhan hadir dalam hal-hal yang dahsyat, dalam gempa, dalam api yang besar, dalam banjir yang besar, angin yang besar membelah gunung-gunung. Tapi ternyata Alkitab mengatakan Tuhan hadir di tengah-tengah angin yang sepoi-sepoi itu. Saudaraku, saat ini dunia dilanda oleh corona. Saya ingin membacakan kepada saudara dulu tentang tulisan puisi yang dikarang oleh Gusmus. Mungkin puisi ini akan bisa membantu kita untuk bisa mengerti arti kesendirian. Apa yang ditulis oleh Alkitab, Tuhan hadir di suasana yang hening, di suasana yang sepoi-sepoi, suasana sendirian. Vatikan, Yerusalem sepi. Tembok ratapan ditutup. Paskah tak pasti. Sholat Jumat, ibadah dirumahkan. Umroh dibatalkan. Mungkin sholat Id pun akan ditiadakan. Corona yang datang, seolah-olah corona memberikan pesan. Ritual itu rapuh. Doa pujian-pujian ibadahmu itu semu. Upacara-upacara agama menjadi topeng semata dan menjadi komoditas dagangan saja. Saat corona datang, engkau dipaksa untuk mencari Tuhan. Bukan dalam gerejamu, bukan dalam masjidmu, bukan di wiharamu atau rumah-rumah ibadahmu, melainkan pada kesendirianmu, pada keheninganmu, pada perenunganmu, pada diammu. Corona juga mengajarkan Tuhan tidak melulu hadir pada keramaian, ritual-ritual yang besar, hura-hura ibadahmu. Tuhan hadir saat dalam keputusasaanmu. Saat dunia tak berdaya, saat dunia berpenyakit. Corona memurnikan agama. Tidak boleh ada berhala dalam bentuk apapun. Tuhan menjadi satu-satunya yang terpenting dalam hidup kita. Tak boleh ada lagi memperdagangkan nama Tuhan. Mari datang. Temui Tuhan melalui jiwamu, melalui nuranimu. Temukan Dia di saat teduh ini. Di saat engkau sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan itu ada dalam dirimu. Ia tidak jauh dari dirimu. Hati kita menjadi tempat yang indah bagi Tuhan. Biarkan Tuhan hadir dan berbicara pada nuranimu. Kiranya para pedagang, penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian corona ini. Tuhan mampu menjadikan segalanya baik untuk Tuhan dan untuk kita. Saudaraku, dunia telah menjadi sombong dan meninggalkan penciptanya. Mungkin dengan kemajuan teknologi, kekayaan yang melimpah, serta prestasi-prestasi manusia telah menganggap ibadah dan Tuhan itu tidak relevan lagi. Tuhan dianggap tidak penting, tidak dibutuhkan oleh manusia. Umatnya mulai meninggalkan ibadah dan gereja. Gereja menjadi sepi dan tidak sedikit gereja dijual menjadi kafe, menjadi bar, tempat-tempat kesenangan dunia. Lalu Tuhan izinkan corona datang. Awalnya corona dianggap remeh. Mungkin dengan pengalaman datangnya virus seperti MERS, SARS, dan lain-lain, manusia dapat menangani wabah ini. Tapi ternyata virus corona menyebar dari Cina, kota Wuhan,
lalu menjangkiti ratusan negara di dunia. Wabah itu tak terhentikan hingga sekarang ini. Tak seorang pun, bahkan satu negara pun dapat menghentikannya. Bahkan hingga sampai kini belum ditemukan vaksin dari corona ini. Corona dengan cepat membunuh siapapun saja yang dijangkitinya. Dari rakyat biasa, aktor, politikus, pejabat negara, rohaniwan, bahkan tenaga-tenaga medis, dokter pun terjangkiti. Ada berbagai-bagai tanggapan umum atas terjadinya corona ini. Yang pertama, ada yang mengaitkan dengan akhir zaman, biasanya para rohaniwan, karena mungkin terinspirasi dengan tulisan-tulisan kitab suci. Bagi saya, jauh lebih penting kita mengoreksi diri, membekali diri, karena lebih cepat kita berpulang ke rumah Bapa di surga daripada Bapa di surga atau Tuhan yang datang menjemput kita. Saya ulang lagi. Jauh lebih cepat kita berpulang ke surga daripada Tuhan datang menjemput, menemui kita. Kesimpulannya kalau begitu, jauh lebih baik dalam hidup ini lebih memikirkan bagaimana kita membekali diri, membereskan diri agar hidup kita ini makin berkenan kepadanya. Ada lagi yang beranggap bahwa virus corona ini adalah salah satu ulah sekelompok orang atau negara tertentu melakukan sebuah tindakan-tindakan jahat, mengatakan itu sebagai satu senjata biologis atau kebocoran dari senjata biologis yang dirancang untuk menghancurkan negara lain. Atau ada orang bertanya, apakah ini merupakan hukuman dari Tuhan? Kalau hukuman dari Tuhan berarti sudah betapa bejatnya manusia ini, sudah betapa jahatnya manusia ini. Saudaraku, yang saya lihat dengan virus corona ini, yang tak bisa dihentikan, yang membuat orang menjadi begitu takut, yang awalnya dikatakan jangan panik, jangan takut, tapi pada realita dan kenyataannya manusia itu takut. Takut dengan kematian ini. Saudaraku, dunia akhirnya menangis dan menyerah. Dunia putus asa menghadapi wabah ini yang tiada hentinya. Berbagai-bagai cara, triliunan uang dikeluarkan dari berbagai negara untuk menghentikan wabah yang menjalar ini. Saudaraku, oleh sebab itu saya ingin tunjukkan supaya lebih jelas bagaimana dunia ini menangis atas wabah ini. Sudah melihat di layar ini ratusan bahkan mungkin ribuan peti jenazah belum sempat dimakamkan, harus ditaruh di satu ruangan untuk mendapat giliran dimakamkan atau dikuburkan. Belum lagi jenazah di ruang-ruang tertentu, di kamar mayat yang belum sempat juga dimasukkan ke dalam peti. Hingga saya mendengar di Italia dan beberapa negara, peti tidak cukup untuk menaruh jenazah. Bahkan saya melihat di video, ada banyak jenazah dibakar, dikremasi, terpaksa dilakukan itu tanpa peti jenazah. Akhirnya diberitakan Perdana Menteri dari Italia menangis melihat suasana negerinya yang begitu hebat dilanda wabah ini. Bahkan pimpinan dunia dari agama Katolik pun Paus menangis. Kita ikut turut menangis, Bapak Ibu. Tenaga medis kelelahan, putus asa. Karena bukan makin banyak yang sembuh, tapi makin bertambah banyak pasien yang harus dirawatnya. Berbondong-bondong orang masuk dalam rumah sakit untuk dirawat. Ibu bapak bisa melihat bagaimana memilukan peti jenazah yang ditaruh sedemikian rupa. Bahkan saya melihat dan mendengar pada saat pemakaman, jenazah ini tidak sempat untuk dihantar para pelayat dan anggota keluarganya. Lalu apa yang bisa dibuat oleh kita? Memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Namun saya ingat dengan firman Tuhan, kita memiliki satu lagi pengharapan melalui doa kita. Satu-satunya tugas gereja yang dapat kita lakukan saat ini adalah berdoa. Berdoa merupakan senjata kita. Berdoa merupakan hak kita berharap kepada Tuhan.
Dan saya tahu bahwa gereja begitu berharga di mata Tuhan karena gereja itu adalah milik Tuhan. Gereja itu adalah penciptanya Tuhan. Seperti terus dalam Matius 16 ayat 18-19. Dan aku pun, kata Tuhan, berkata kepada Petrus, engkau Petrus batu karang yang kecil, dan di atas batu karang yang besar ini, yaitu di atas Yesus Kristus, akan didirikan gerejanya, akan didirikan jemaatnya. Dan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Alam maut, semua yang berbentuk maut tidak akan bisa menguasai gereja. Gereja kuat, gereja bisa. Bapak Ibu, karena gereja itu diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan mencintai gerejanya dan Tuhan memberikan kuasa sesuai dengan firman-Nya dikatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat juga di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga juga. Jika gereja membuka peluang bagi pengampunan dosa di bumi ini, maka Tuhan melepaskan pengampunan juga dari surga. Nah, itulah salah satu kuasa gereja. Kalau begitu, di saat Jumat Agung ini, kita bersama-sama ingin memanjatkan doa. Kita tahu bahwa doa itu berkuasa. Bukan doa satu dua orang, tapi doa kita orang-orang tebusan Tuhan. Kenapa kita begitu yakin bahwa Tuhan mau mendengar doa kita? Karena kita adalah biji matanya. Seperti dalam Mazmur dikatakan, pasal yang ke-17 ayat 8. Peliharalah aku ya Tuhan, sama seperti biji matamu sendiri. Sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Firman mengatakan bahwa gereja bukan saja milik Tuhan, tapi gereja menjadi biji mata Tuhan. Saya yakin Tuhan mau mendengar doa kita, gereja Tuhan, umat Tuhan. Mari kita berdoa. Saya yakin bukan cuma kita sendiri yang berdoa. Sudah ada gereja-gereja lain, umat Tuhan lain yang sudah memulai berdoa. Dan kita mau juga bergabung dengan mereka. Kita pun memiliki perasaan senasib. Kita pun sepenanggungan. Kita pun memiliki pengharapan yang sama. Mari kita lihat foto-foto di sini. Umatnya di beberapa negara berdoa. Supir-supir truk berdoa. Ibu bapak lihat, polisi-polisi berdoa sebelum mereka melakukan tugasnya. Tentara-tentara berdoa sebelum melakukan tugasnya. Dan tenaga medis pun tetap berdoa. Perawat berdoa, dokter berdoa, pegawai rumah sakit berdoa. Kita juga harusnya berdoa.
ini ditayangkan bagi kita. Kenapa? Yang pertama, karena kita tahu bahwa doa orang benar besar kuasanya, seperti tertulis dalam Yakobus. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapa doa yang benar itu? Ada orang mengatakan, siapa yang benar di mata Tuhan? Tak seorang pun, kata kitab Roma. Orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dimulai dengan pertobatan. Jika kita mengaku dosa kita, melakukan pertobatan yang sungguh, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Setelah kita dibenarkan, kita layak berdoa dan meminta kepadanya, maka doa orang-orang yang telah bertobat itu besar kuasanya. Atas dasar itulah saudaraku, saya mengajak saudara untuk berdoa. Untuk berdoa nanti setelah saat perjamuan kita akan sama-sama berlutut dan berdoa. Kalau saudara dan saya sekarang, sampai saat sekarang masih sehat, masih diberi kesempatan hidup, mari gunakan kesempatan ini untuk membekali diri sebaik mungkin. Supaya pada saat nanti kita pulang, bekal kita sudah cukup. Kedua, mari gunakan hidup kita menjadi pendoa yang baik. Mari kita gunakan hidup kita menjadi salah satu pendoa syafaat bagi dunia ini yang sedang menangis. Kita juga mau berdoa untuk beberapa hal nanti. Setelah perjamuan kudus kita lakukan, kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan tuliskan di dalam screen ini beberapa poin syafaat kita. Kita panjatkan doa kita. Kita yakin Tuhan mau mendengar doa kita. Saudaraku, saya berharap di tangan saudara sudah ada hosti dan anggur yang sudah dibagikan oleh gereja kepada saudara. Kalau toh saudara belum kebagian atau mendapat kiriman hosti dan anggur, saudara bisa menggantikan hosti ini dengan roti tawar, bentuk yang kecil seperti tangan ini, atau anggur ini ganti dengan sirup merah. Sama saja, ini sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus. Mari saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu. Jelas firman-Mu mengajak kami, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan yang telah mati di hari Jumat seperti saat ini, 2000 tahun lalu, lebih yang lalu, menggantikan dosa kami, melayakkan kami untuk menghampiri Tuhan. Tuhan yang telah menguduskan dan membenarkan kami, membuat kami berani menghadap Engkau ya Tuhan, memohon untuk Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Sebelum kita masuk, kami masuk ke dalam doa kami Tuhan. Kami ingin bersama-sama seluruh jemaat GB Kasih Kristus Palen dan Kelapa Gading untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari jemaat angkat roti di tangan kananmu dan anggur di tangan kirimu. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan berhubungan dengan perjamuan ini. Firman-Nya berkata, apa yang telah kuteruskan ini kepadamu, aku terima perintah dari Tuhan, bahwa Tuhan pada waktu akan diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atas roti ini, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan pengorbananku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Ambillah anggur dan pindahkan ke tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus makan roti itu, dia mengambil cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Sudah dimeteraikan oleh darahku. Lakukan ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan segala pengorbananku. Tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mengucap syukur. Bapa, kami berterima kasih untuk perjamuan yang masih dapat kami selenggarakan secara terpisah dan online ini dengan umat-Mu. Kami percaya juga seluruh dunia saat ini melakukan hal yang sama. Gereja-gereja-Mu melaksanakan ibadah perjamuan kudus Jumat Agung yang sama. Kami senasib Tuhan, akibat dari wabah ini kami harus melakukan ibadah seperti ini. Namun kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak berubah. Sebab Engkau hadir di setiap tempat, di setiap kesendirian. Sebab itu Tuhan, kami ingin menyampaikan doa seperti kerinduan kami tadi. Doa bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan GBKC Kristus. Tuhan, kami mau berlutut di hadapan-Mu, menyampaikan beberapa doa syafaat. Tuhan, kami datang kepadamu. Sebelum kami menyampaikan doa-doa kami, mohon ampunkan dosa kami Tuhan. Dosa pribadi kami, dosa kesalahan kami masing-masing. Supaya doa kami tidak terhambat, tidak tertolak, tidak terhalang. Ampuni juga dosa pimpinan kami Tuhan. Pimpinan dimanapun mereka memimpin. Supaya doa-doa mereka pun tidak terhalang. Agar mereka dapat memimpin bangsa, memimpin lembaga, memimpin wilayah dengan penyertaan Tuhan. Ampuni dosa umat-Mu Tuhan. Supaya virus corona ini dapat berhenti dan tidak menjangkiti mereka. Ampuni seluruh umat manusia di dunia ini Tuhan atas kesombongannya yang menganggap Engkau tidak ada, tidak diperlukan lagi, tidak relevan lagi. Kali ini mereka boleh mencari Engkau. Sungguh tidak ada yang lebih hebat daripada-Mu. Engkaulah andalkan harapan kami satu-satunya. Berkati pemerintah kami, berikan kemampuan untuk dapat mengatasi penularan ini. Mampu melakukan dengan tepat dan cepat. Menyembuhkan pasien-pasien yang dirawatnya Tuhan. Mendanai seluruh kebutuhan pasien. Melengkapi semua peralatan yang ada di rumah sakit. Berkati rumah sakit yang merawat, tenaga medis, pegawai-pegawai rumah sakit, dokter-dokter. Lindungi mereka supaya mereka tidak tertular. Mereka diberi kekuatan ekstra untuk melayani, merawat pasien yang ada, dan sembuhkan pasien yang ada Tuhan. Berkati para donatur yang telah memberi bantuan pada setiap rumah sakit. Tolong percepat Tuhan. Sembuhkan pasien jadi pengharapan buat kami. Kami sangat percaya Engkau mendengar doa kami. Dan berikan perlindungan buat keluarga pasien Tuhan. Agar mereka pun terlindungi. Lindungi keluarga tenaga medis yang di rumah ditinggalkan sekian lama. Berikan penghiburan dan kekuatan. Mohon hentikan Tuhan penularan ini. Jangan bertambah lagi pasien yang ada. Supaya dunia menjadi tenang. Dan lindungilah umat-Mu, jemaat-Mu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Amin. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan,
Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku, selamatkan bangsaku. Saudaraku, di akhir dari khotbah saya ini, saya mengajak saudara-saudara semua, jemaat GBI Kasih Kristus Palem dan Kelapa Gading, para pemirsa yang menonton, mendengar khotbah saya di Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Mari kita berdoa bersama-sama sambil kita mengangkat tangan. Tuhan, kami bawa seluruh jemaat-Mu, GBI Kasih Kristus di Palem dan Kelapa Gading, membawa seluruh jemaat-Mu di setiap gereja-gereja manapun, apapun denominasinya Tuhan. Lindungi mereka, lindungi hamba-hamba-Mu, lindungi umat-Mu, lindungi pekerja-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini, baik yang berada di kota, di luar kota, di dalam negeri dan di luar negeri. Mereka boleh mendapatkan kekuatan dan berkat, peneguhan dan penghiburan. Sekarang kami mengangkat tangan memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, semua yang mendengarkan firman ini, semua yang berharap kepada Dia sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat penolong kita. Turunkanlah ya Tuhan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu atas mara bahaya, atas penyakit, atas virus corona yang saat ini melanda seluruh dunia. Lindungi kami dengan kemuliaan-Mu dan kekuatan-Mu secara khusus Tuhan, karena tidak ada lagi yang dapat melakukan perlindungan kecuali Engkau. Kiranya kasih Bapa, cinta Yesus, kekuatan Roh Kudus, perlindungan Allah Tritunggal menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa kembali pada ibadah Paskah Minggu tanggal 12 April pada jam yang sama, jam 10 pagi. Kita ikut bersuka cita karena sesungguhnya kematian tidak bisa menghentikan iman orang percaya. Pada waktu Minggu tanggal 12 April jam 10 pagi hingga selesai. Kita rayakan Paskah bersama-sama dengan bersuka cita.
Shalom saudaraku, salam sehat. Sekarang lah waktunya kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekarang lah waktunya kau lawat Indonesia, nyatakan belas kasih